Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, sedang salat Isya dan salat tarawih Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih memperkenankan, memberikan kesempatan buat kita menunaikan kebutuhan kita, tidak hanya sekedar kewajiban yaitu melaksanakan sholat Isya dan rangkaian sunnah tarawih. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan tercatat sebagai amal ibadah yang makbul, Allah lipat gandakan pastinya, dan kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, singkat saja bahwa Ramadan memiliki 4 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, Ramadan dikenal dengan syahrul ibadah, bulan di mana hamba-hamba Allah itu perlu meningkatkan kualitas dan juga frekuensi ibadahnya. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutnya sebagai syahrul Ramadan limazratil ibadah wa limazratil ulumiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana ladangnya hamba-hamba Allah untuk menanamkan ibadahnya, nanti suatu saat ke depan mereka akan menuainya berupa pahala, berupa cinta, dan berupa balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal ulumiyah, dan Ramadan itu juga bisa dijadikan sebagai ajang menuntut ilmu. Banyak kajian-kajian yang disuguhkan. Lalu bagaimana kita belajar tentang sholat, kedisiplinan kita di dalam sholat berjamaahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, syahrul maghfirah. Keistimewaan Ramadan itu disebut dengan bulan ampunan. Disebut bulan ampunan ini tidak hanya Rasulullah SAW. Jadi hamba-hamba Allah, para sahabat Nabi SAW sangat bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan para malaikat pun menyambut kegembiraan itu. Kenapa? Karena di dalamnya banyak tertuang untuk kita bisa memohon ampunkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Makanya ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Bunyinya, la aninal mudhnibina ahabbu ilayya min zajlil musabbihin. Suara tangisan orang-orang yang meratapi dosanya, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih aku cintai, kata Allah, min ahabbu ilayya min zajlil musabbihin. Lebih aku cintai ketimbang suara gemuruhnya orang-orang yang bertasbih. Jadi kita bisa melihat, mendengar bahwa kualitas orang yang bertasbih masih kalah dengan orang yang beristighfar memohon ampun kepadanya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Orang yang bijak itu senantiasa muhasabah dengan dosanya, lalu kemudian beristighfar. Itu jalan keluarnya. Kalau kita beribadah puasa tanpa disertai istighfar kita, mohon ampun kepada Allah, apalagi ibadahnya jarang, sholat sunnahnya males, nggak akan bisa mendapatkan kemenangan, apalagi cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pahala aja nggak dapat. Jangan terkecoh kita. Jangan terkecoh kalau setiap ibadah kita berharap pahala. Untuk tingkatan kita, jamaah Masjid As-Salam itu bukan lagi pahala yang dicari. Yang dicari itu adalah keridhaan Allah dan cintanya Allah. Kan begitu yang dilakukan oleh wanita sufi Rabiatul Adawiyah dalam munajat spiritualnya. Ya Allah, apabila setiap penghambaan diriku, ibadahku ini, zikirku, bacaan Quranku, sedekahku, hanya karena takut nerakamu, ya Allah, ceburkan diriku ke dalam nerakamu, ya Allah.
Ya Allah, bila mana penghambaan diriku, keimananku, seluruh apa yang aku lakukan di dunia ini hanya karena mengharapkan pintu surgamu ya Allah, maka tutuplah pintu-pintu surgamu itu untukku. Bingung malaikat Jibril, ditanya, sebenarnya apa yang kau inginkan wahai Rabbatul Adawiyah? Aku cuma butuh satu ya Jibril. Yang aku butuhkan adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syahrul maghfirah jangan sampai kita sia-siakan. Yang ketiga, syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Gegap gempita suara gemuruhnya orang membaca Al-Quran itu seharusnya menghiasi masjid-masjid, menghiasi musola-musola, bahkan menghiasi rumah-rumah mereka ini. Ini yang dicintai Allah dan Rasulnya. Tinggalkan kesibukan dunia kita, apalagi bicara masalah HP, bicara gadget. Tinggalkan semua, siapkan diri kita itu untuk ibadah kepada Allah. Nggak boleh main-main ibadah puasa itu sebenarnya. Kita malu dengan sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malu dengan para wali-wali Allah. Kita malu dengan orang-orang solehin, orang-orang abid. Mereka itu tidak menuntut kehidupan dunia. Makanya mereka tidak pernah berspekulasi dalam dunia. Kita yang bagus itu berspekulasi untuk akhirat kita. Kenapa? Memang kita terbiasa berspekulasi dengan dunia. Kalau kita kerja pengennya dapat duit, kita berbuat sesuatu ada balasan, kan begitu. Akhirat nggak begitu. Allah sudah yakin balas, cuma memang tidak di sini balasnya. Di suatu saat di yaumul qiyamah Allah balas itu. Mari hidupkan rumah kita, kata Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Berikan cahaya untuk rumah-rumahmu itu dengan Al-Quran dan salat. Nih, anak kita, tanamkan anak kita. Pak, Ibu, tanamkan anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Kita khawatir nih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Udah kalah set jauh kita dengan sekolah teologi Nasrani itu. Sekolah teologi Nasrani itu belajar nahu sorof, belajar ilmu alat. Kita belajar Al-Quran aja males. Bapak-bapak tingkatin majelis taklimnya, jangan cuma seminggu sekali. Kayak ibu-ibu tuh kalau ngaji, Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada. Liburnya cuma Sabtu sama Minggu. Sabtu kondangan, Minggu arisan dia mah. Ibu-ibu, bapak-bapak ngaji seminggu sekali doang. Begitu ada urusan kondangan dipada libur ngaji, ustadznya cengong. Udah datang, ya. Udah, yang terakhir. Keistimewaan Ramadan itu disebut juga dengan syahrul jihad. Makna jihad di sini bukan jihad dalam berperang. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raja'na, ya, raja'na fil asghar ila akbari. Jadi kita baru saja kembali dari peperangan yang kecil. Padahal saat itu peperangan yang paling terbesar itu adalah perang Badar yang dialami saat itu. Raja'na jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja menyelesaikan peperangan yang kecil. Kita akan menghadapi peperangan yang besar. Mala jihadil akbar, kata sahabat. Ya Rasul, engkau katakan ini jihad yang kecil, sementara banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, wafat karena berperang. Kira-kira apa yang akan kita hadapi jihad yang besar itu? Kata Nabi, jihadin nafsi, jihad melawan hawa nafsunya. Ya. Oleh karena itu segala keinginan yang menutupi hawa nafsu kita, yang menyebabkan bergesernya keimanan kita, yang menyebabkan kemalasan kita untuk beribadah, hilangkan semua. Ya, lawan nafsu itu dengan apa? Dengan nafsu lawamah, nafsu untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat diri saya pribadi. Kita berharap mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid As-Salam senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan agar kita bisa kembali bertemu di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat dan juga keberkahan di dalam rezeki kita semuanya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamallahul malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.